Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan mempelajari tentang persebaran pengelolaan sumber daya alam. Oke, seperti yang kalian tahu, saat ini kita memasuki KD 3.3. Jadi, di dalam KD 3.3 ini tujuannya agar kalian mampu menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kalau di KD 3.2 lalu kalian sudah mempelajari tentang persebaran flora dan fauna, saat ini kita akan mempelajari tentang persebaran sumber daya alam. Kemudian nanti di akhir KD kalian akan diminta untuk membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia sebagai nilai keterampilan atau KD 4.3. Sesuai dengan konsep geografi, bahwa dalam geografi kita akan selalu mempelajari sebuah prinsip persebaran. Jadi pembahasan sumber daya alam yang akan kita bahas nanti itu tidak jauh dari prinsip persebaran sesuai dengan pelajaran geografi. Sebenarnya materi ini sudah kalian pelajari dari SD, SMP, dan di SMA ini kita akan lebih menganalisis persebarannya. Namun sebelum kita mempelajari persebaran bahan tambang, persebaran flora, fauna, dan sumber daya alam lainnya, kita terlebih dahulu mempelajari materi yang ada ya. Oke, kita lanjut saja ke materi yang pertama. Oke, persebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Oke, jadi di sini Bapak menggunakan buku terbitan Erlangga ya, yang ditulis oleh Yasinto Sindu. Buku Geografi kelas 11 Kurikulum 2013 revisi. Oke. Yang pertama ada klasifikasi sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam itu adalah semua potensi alam, baik benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, sumber daya alam itu dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, jenis, dan potensinya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan fokus mempelajari tentang klasifikasi berdasarkan sifat, jenis, dan potensinya. Oke, berdasarkan sifat kelestariannya, sumber daya alam itu ada dua, yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Seperti yang kalian tahu, bahwa sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat diregenerasikan dengan mudah, seperti flora dan fauna. Seperti hutan, kemudian hewan, tumbuhan itu dapat diperbaharui. Namun ada beberapa juga hewan dan tumbuhan yang dia dapat diperbaharui tapi sangat sulit. Contohnya seperti paus, kemudian ada komodo, ada kudanil, ada cendrawasih. Nah, hewan-hewan itu atau tumbuhan yang kalian biasa kenal ada Rafflesia nordi yang ada di Bengkulu. Nah, itu bunga itu dan hewan-hewan yang Bapak sebutkan tadi merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, namun amat sangat sulit. Kenapa? Ya karena sulitnya faktor reproduksi. Namun mereka itu tetap disebut sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Makanya kita harus tetap menjaga kelestariannya agar tetap lestari dan tidak punah. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ini adalah yang tidak bisa diregenerasikan dengan mudah. Bahkan sama sekali tidak bisa. Ya, biasanya itu dari fosil-fosil hewan tumbuhan dari ribuan tahun yang lalu, bahkan miliaran tahun lalu seperti batu bara, minyak, gas, dan sebagainya. Kayaknya kita harus hemat menggunakan energi supaya tetap dapat lestari, dapat kita gunakan untuk anak cucu kita kelak. Kemudian sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Ada non-hayati biotik, ada hayati biotik. Mudahnya ini adalah abiotik itu yang tidak bernafas atau tidak berjiwa. Yaitu abiotik seperti tanah, kemudian air,
tumbuhan itu masuk ke hayati, abiotik atau non hayati. Sementara yang hayati itu biasanya fauna, ya, yang dia dapat hidup, bernafas, dan bereproduksi dengan cepat. Oke, kemudian sumber daya yang terakhir itu ada sumber daya alam berdasarkan potensinya. Yang pertama ada sumber daya alam ruang. Yang dimaksud di sini adalah ruang tempat makhluk hidup bertahan hidup, seperti lahan pertanian, lahan perkebunan, lahan dan lain-lainnya yang berdasarkan ruang. Kemudian ada berdasarkan potensinya ada materi. Materi ini biasanya dia bahan tambang tapi yang bentuk material, ya. Kalau kalian biasa ke toko bangunan itu ada material-material. Nah, material itu seperti itulah, seperti bahan-bahan materi. Ada contohnya seperti emas, intan, kemudian ada tambang batu bara dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada berdasarkan potensinya yaitu energi. Energi ini ya seperti yang kalian bisa lihat di situ ada gambar untuk pengeboran minyak bumi, ya. Oke, jadi itu pembahasan singkat dari Bapak. Untuk mempersingkat waktu, nanti kalian bisa mempelajari lebih dalam, ada di buku ini, ya. Silakan kalian pelajari atau mencari materi yang ada di sumber lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.